biar officially mulai. Jadi selamat malam semuanya. Ini kita ketemu di pertemuan ketiga. Yang pertemuan satu dua, satu udah diupload, dua masih di laptop di tengah-tengah upload ternyata error. Jadi nanti akan diupload juga. Sama yang ketiga nih aku yang record. Kalau besoknya mungkin baru bisa Mas Manda untuk upload. Nah, di sini hari ini kita akan ngelanjutin yang kemarin tentang database, tapi kalau untuk hands on kita besok aja deh. Kita ke teorinya dulu, baru nanti ke hands on. Sama untuk yang awal-awal, untuk yang 1 jam pertama ini aku akan nunjukin kayak ujian tuh kayak gimana sih, terus Gmatrix tuh contohnya kayak gimana sama pembagian kelompok. Ini aku akan share screen, nggak apa-apa. Kendala off cam is okay. Yang penting tetap ngikutin. Oke, screen satu. Ini pertama untuk bagian kelompok. Ini kan ada 25 bagi 5 kelompok, jadi pas. Ini pakai randomize. Nah, ini. Ini untuk metodologinya, jadi aku pakai hasil randomize. Kok di sini langsung angkat? Soalnya tadi langsung di ini sih, langsung di apa? Di ini sama dengan trend between 1 sampai 1000 terus di sort. Jadi ini nanti akan aku save drive bagian kelompok. Ya, akan aku kirim ke WhatsApp sama sini. WhatsApp ke sini. Ini kalau misalnya mau lihat dulu. Jadi ini purely randomize. Bagian kelompok. Nanti kalian tentukan ketua. Sip, jadi kirim di sini juga deh. Kita lihat biar nggak pindah-pindah. Save. Oke, coba kirim lagi. Harusnya sih bisa.
Oke, ini aku kirim. Terus next ini nanti kalau misalnya kalian bisa di Beaver terus install, ini kan kayak udah dari kemarin hands-on-nya kapan nih? Kan penasaran. Nah, ini kita besok baru kita coba apa mainin database pakai di Beaver. Tapi untuk pertama ini make sure kalian bisa install di Beaver, terus kita bisa ini database connection, terus kita pakai Postgre. Jadi enaknya di Beaver itu kita bisa connect dari berbagai macam database. Kalau alternatifnya itu kan yang familiar lagi, yang sering pakai orang suka pakai itu pakai ini, pakai apa namanya tuh SQL Server. Kalau nggak Oracle, terus yang kalau startup-startup yang pakai itu biasanya pakai BigQuery. Tapi di dalamnya sih kalau data analis buat yang apa buat yang bukan data engineer yang buat yang ngatur pipeline-nya segala macam sih eh sorry pipeline sih emang kita yang bikin yang buat skema yang besar dan lain-lainnya sih nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget karena kan rule kita tuh kayak kita buat pipeline dari extract terus masuk ke data data dari data lake data warehouse terus nanti kita tarik buat sampai ke visualisasi yang efisien kayak gimana apakah nanti diekstrak ke CSV dulu baru taruh ke visualisasi atau langsung dari data warehouse tarik langsung masuk ke Power BI atau di sini kita pakai Looker. Jadi di situ sih nggak terlalu ngaruh untuk buat itunya, infrastrukturnya. Tapi di sini dia bisa buat banyak. Terus kalau contoh yang lain gimana? Nah, ini ada beberapa contoh-contoh. Karena kalau yang kita pakai, nah ini contohnya PostgreSQL, terus Connect by, biasanya sih kita butuh eh, komputernya tuh harus di set passwordnya. Kalau nggak set password, biasanya dia akan error. Dia require password, terus kita finish. Nanti kita bisa langsung masukin. Nah, canggihnya kalau di Beaver ini kita cek, misal ini DB yang agak lama, tapi ini MariaDB belum diinstal sih. Tapi kalau kita misalnya punya, ya kita bisa masukin. Dia bisa langsung cari driver filenya. Jadi MariaDB masih error karena belum download. MariaDB itu apa? MariaDB itu hampir sama sih kayak Postgre, tapi ini udah agak tua, udah agak lama, jarang dipakai. Cuma kalau ada orang yang dari dulu, oh ini dari dulu pakai MariaDB terus, biasanya nyamannya pakai MariaDB, dia eh, jadi apa ya kayak lanjut dia pakai itu. Karena di kantorku ada satu dia dari UK, dia emang maintain database-nya udah udah berapa belas tahun. Terus tawarin mau migrate nggak dari MariaDB karena cuma dia dan beberapa orang yang benar-benar nguasain kayak oh enggak karena I'm very familiar with MariaDB jadi I'm very comfortable jadi kayak fine walaupun itu jadi agak kayak apa ya kayak resiko resiko apa kalau misalnya dia resign dia yang tahu segalanya jadi ini nanti kita akan coba gimana sih kita pakai Postgre jadi ini yang MariaDB ini kita di delete nanti besok baru kita coba caranya untuk masukin data
Jadi kita fokusin sampai besok, itu besok kita fokusin dulu yang apa fundamentals dari week 1 nanti baru. Nah, terus habis itu kita bahas. Oke. Oh iya, yang ujian bentuknya kayak gimana sih ujian itu? Nah, kan nanti kita yang bahas untuk hari ini. Oh ya, sebelum itu pembahasan kita hari ini ada yang relationship. Besok atau lusa kita baru in detail banget contohnya gimana, tapi kemarin kita udah lihat hubungan satu sama lain, jenis bentuk data apa, nanti kita nge-revisit, terus nanti contoh database normalization tuh kayak gimana sih. Ini normal-normal sama data protected. Karena normalisasi ini lebih kayak apa ya? Aku coba cari contoh yang lebih enak untuk di ini. Contoh kalau kita lihat data protection dulu baru normalization juga bisa. Tapi untuk yang hari ini pengen tunjukin ujian itu kayak gimana. Dan ya lompat-lompat kan kemarin kayak, wah mau lihat nih kayak gimana. Jadi kalau Gmatrix kalian udah ini, udah punya aksesnya. Belum Belum, dikasih Kak. code code-nya Kak. Apa Oh, sih namanya di dashboard itu kan suruh masukin code, katanya dikirim di Gmail tapi belum dapet sih kayaknya. Udah aku ngecek Gmail. oke. Nanti aku coba tanya lagi. Jadi kalau Gmatrix itu nanti kayak begini, nanti ada tes, ada course, terus book study guide. Nah itu access code itu kita Oh belum. iya, ini biasanya sih langsung ke redeem code, ter access code dimasukin aja kalau udah dapet, terus dia bisa masuk yang course sama tes. Ini tes udah masuk belum? Nah, ini kalau yang training mode bisa dipakai sebanyak-banyaknya, tapi kalau yang testing kalau nggak salah itu ada ininya deh, ada jatahnya berapa kali itu aku lupa. Jadi kalau misalnya mau banyak yang ini. Nah, kalau untuk data analytics sama database itu bentuknya dia kayak pilihan ganda. Soalnya 43, 40-an. 43 masalah sama kayak ini. Nanti ada yang kayak ini pilih-pilih, kita bisa langsung dilihat benar salahnya. Terus yang yes or no, nih bisa skip skip. Nanti kayak gini, ntar coba-coba. Nah ini nanti sebenarnya kalau di sini soal-soalnya nih 80-90% sih sama sama ujian. Nanti ada soal tambahan juga. Tapi di laptop lama belum sempet dipindah. Jadi ini contoh-contoh soalnya. Kalau database sih ini kayak apa, nanti kita bahas in detail seminggu sebelum ujian, tapi eh, tipsku fokus ke yang ini aja, ke
apa istilahnya tuh yang DDL, DM, yang querying bentuk-bentuk, terus kalau yang error-error identifikasi error sih buat bonus. Tapi kalau bisa ini apa yang selain yang error sih 700 bisa dapat lah. Jadi ngikutin soal-soal ini bisa ngerjain 700 sih kepegang. Tuh deh kayak gini-gini. Nanti ini di minggu kedua, ketiga, dua, tiga nih baru nanti yang kita bentuk query-query kayak gini. Foreign key, result, create view. Nanti akan seperti ini. Ini buat intermezzo aja. Sorry. Untuk nanti ujian bentuknya kayak gini. Karena kalau yang tahun ini nggak ada Excel. Kalau Excel tuh baru agak beda. Karena kalau Excel itu dia bentuknya kayak kita jalanin cloud computer remote connection yang kita ngendalin komputernya si MyEdusolve, terus kita ngerjain soal di sana pakai misalnya dia ada lag dikit 2 detik 3 detik. Ini kalau dilihat-lihat pertama kan kelihatannya kayak ini soalnya serem-serem, tapi kalau yang tahun lalu 80 70 80% satu satu kali ujian udah ini kok banyak kan. 70% 80% dari mentiku one go bisa pas kok. Lama nanti materinya ikutin sama kalau ada yang nggak ngerti kabarin aja, let me know aja. Nah, ini kita kita akan lihat lagi desain relationship. Nah, ini untuk bikin ERD kita besok atau Jumat. Besok sih harusnya ini kejar hari ini harusnya sih bisa untuk teorinya biar nanti kita langsung coba semua. Jadi sebenarnya relationship table itu aku ambil contoh lagi mana ya? Aku coba ini aja. Cari file dulu. Kan kayak yang kemarin itu kita lihat dari bike bike shop di store atau apa ya? Kalau profilnya di split ya, oh, satu,
Ini satu yang kemarin kan kita coba lihat itu yang database sales production customer hubungan one to many, one to many to many bedanya. Ini nanti penjelasannya. Misalnya mau baca lebih detail jenis-jenis relationship dalam database. Ini kalau medium ini banyak banyak apa ya istilahnya? Banyak artikel-artikel bagus yang dia ngejelasin yang dia tuh bisa dibilang bahasanya basic. Ada yang Indonesia, ada yang Inggris juga. Quora versi panjang lebih trust. Nah, bisa dibilang begitu juga. Karena kalau misalnya nanti udah Not yet. Python, kita nanti sering lihat-lihat sering lihat-lihat Quora nih termasuk ya Medium tuh termasuk ini. Dia banyak orang yang nulis data analisis pakai ini ditaruh di Medium. Nah, ini kita ambil contoh. Ini dia jelasin tentang table one to many, many to many. Kan kemarin kita udah Coba nih, Cil. bahas sedikit tentang ini kan yang Tapi kalau misal ini benar, Cil harus sabar ya. ya kita jelasin dikit tentang yang kayak one to many to many sama simbolnya. Nah, ini bahasanya memang dibuat yang ini si Fahmi Syaikuddin nih kenapa aku sering pakai penjelasannya dia karena penjelasannya lumayan gampang. Nah, jadi kalau one tuh simbolnya gini. Set. Nah, sama ini nanti akan nyambung dikit sama yang kita bahas habis ini, yaitu kita normalisasi database. Normalisasi. Ya. Ini one to one itu kayak ini ada penjual primary key-nya itu ID. Terus foreign key-nya tuh ada di tempat lain. Ini kan dia nggak pakai bintang tapi PK FK. Terus simbolnya tuh gini, set set satu satu. Kan kalau kita lihat yang ini dia ada yang kayak bahasa alien apa ini. Ya kalau yang ini dia hubungannya satu. Ntar kita yang bahasa aliennya pelan-pelan. Ini kan kayak database-nya Sakila ini ntar kita pakai juga untuk apa untuk contoh contoh habis ini kita bahas juga. Tapi ya sederhana dulu one to one. Jadi satu ID kota yang ke table atau database kota ini cuma ada satu. Jadi nggak bisa kayak satu satu orang kayak kalau misalnya kita sales data satu orang beli banyak
Itu nggak masuk one to one, tapi one to many. Jadi kayak satu ID kota di folder kota cuma ada satu juga. Terus nih mungkin banyak yang kemarin yang kita lihat datanya kenapa nggak langsung dinamain aja, dimasukin kolom kota. Nah, jadi juga jelasin nih, karena biar data lebih seragam. Kan kemarin kita juga bilang, juga discuss kalau kita pakai dengan kita pakai apa foreign key ini, dia juga nyimpan apa istilahnya tuh kayak lebih efisien dalam hal memorinya, karena dia tinggal cari yang lain set daripada nulis semua. Ntar kalau querying lebih berat table-nya. Nah, terus yang kedua, one to many. Nah, kalau kemarin kita ngambil contoh itu kayak satu satu store, dan yang ini kemarin tuh one to many itu satu orang bisa order berkali-kali, atau yang lebih enak dilihat itu kayak satu penjual dia bisa jual banyak produk. Jadi bentuk ininya se kayak bercabang kayak cakar ayam. Kenapa? Karena satu orang itu satu penjual dia bisa jual banyak produk. Ini nanti di database penjual itu cuma satu, tapi produk dia punya ID, ini produk ID, terus yang jual siapa. Kalau kita normalize, kita pecah lagi, ini jadi kayak gini nih. Bentuknya kayak gini. Kayak si Fahmi, dia jual pecel lele, tempe penyet. Ini murah. Nah, ini kan kayak kemarin itu kita coba lihat pakai data set apa ya yang kemarin. Ntar kita lihat lagi. Kan kayak ID created by satu satu dua. Jadi satu orang itu bisa ngerjain banyak, dia kayak satu orang ini si Fahmi bisa jual pecel lele, tempe penyet, terus ayam penyet, terus kulit goreng dan lain-lain. Jadi kayak one satu orang to many item. Terus many to many. Nah, ini lebih banyak lagi. Ntar ada one to many to one. Ini ya kalau ini kayak lebih di eh, hubungannya lebih lebar lagi. Jadi kayak satu baris, kayak ini ada penjual, penjual kategori sama kategori. Kan kayak tadi misal ada si Fahmi, kalau yang one to many, dia orang yang satu jual banyak. Nah, ini penjualnya juga ada apa nih? Kita lihatnya fokus, dia ada yang dia jual makanan, minuman. Jadi nggak cuma satu orang jual beberapa, tapi nggak cuma satu orang jual, misal yang ini tadi cuma lihat oh ini makanan, tapi nanti kalau kita lihat kategori produk, satu penjual ini dia nggak cuma jual makanan aja tapi juga minuman. Kan kalau yang sebelumnya nih dia cuma makanan aja, jadi kayak satu orang cuma jual satu objek. Kalau yang ini many to many, berbagai baris berbagai jenis.
Kita coba cari contoh lagi yang lebih. Karena kalau karena aku akan cari artikel lagi yang agak, karena kalau one one to one itu kan lumayan straightforward. One to many bisa agak lebih jelas tapi mulai agak sedikit kompleks. Tapi kalau many to many yang baru agak ini. Jadi kayak banyak sama banyak. Itu kan paling enak sih yang tadi. Tapi kebayang nggak logic behind? Jadi kalau kita lihatnya kayak hmm, begini deh. Atau gimana? So far masih bingung nggak sama yang one to many, one to one, terus many to many? Ya, fokus ke one to one sama one to many aja dulu. Ada yang mau tanya dulu? Dari aku kurang lebih paham kok. Oke. Yang lain bagaimana? Yang many to many aku kurang paham. Oke. Many to Aku many. nangkepnya yang many to many kayak one to many tapi dua arah atau Hmm, lebih. Jadi misalkan yang tadi di contoh foto tadi, misalkan Denny sukanya mancing sama main bola, tapi yang di tempat pemancingan tuh mungkin ada si Denny, ada si Cagur, ada Wendy gitu. Jadi many to many. Aku nangkepnya gitu sih. hmm, betul, betul. Karena kalau yang many to many itu kayak ini dia ada database, dia ke atasnya ngambil lebih dari satu, terus juga kayak misalnya kiri ngambil banyak, kanan ngambil banyak, nggak cuma satu aja. Karena kalau yang many to many emang agak tricky sih untuk dijelasin. Ntar aku coba cari lagi, kalau misalnya masih bingung, kita revisit lagi pakai data. Nah, ini kan Tapi aku pengen tanya, ada yang aku pengen tanya Kak, boleh, boleh. yang many to many tadi, kan Hmm, dia yang di kirinya ada primary key, yang di kanan ada primary key. Nah, titik temunya itu kan ada ada dua foreign key kan, dua foreign key, satu satu ke kiri, satu ke kanan, let's say. Nah, betul. tapi di situ dia nyediain ID lagi yang jadi primary key-nya. Apa kita nggak make ini aja Kak, yang kemarin Kakak kasih tahu itu apa namanya? Komposit. Key, composite key buat yang tengah-tengahnya. Apa harus dimasukin ID lagi sebagai primary key-nya? Oke. Ini sebenarnya kalau yang ini many to many itu eh, dia buat suatu table atau database baru. Jadi memang sebenarnya itu bisa digabungin yang nanti kayak topik kita itu hari ini normalize atau nanti dia pisah. Jadi cuma satu satu apa istilahnya itu kayak satu table yang nanti isinya pecahan dua itu. Yang sebenarnya kayak jangan ambil dari satu tempat, jangan ambil dari tempat lain, dan ini yang lebih sering dicari. Jadi daripada kita querying dia ngambil satu dari sini, dia ngambil satu dari sini, dia itu normalize, dia grup yang terpisah tentunya. Nanti kita akan discuss juga. Ini
Nanti kita akan coba lihat karena di sini dia buat yang memang benar dia agak kayak composite key di mana dia bikin ID lagi sendiri 1 2 3 4 5 yang di sini dia ngambil foreign key-nya dari sini bisa si Albert, Roy, Albert aja dia sukanya mancing bola. Jadi ikut nanti user forum nih kayak Albert memancing, Albert badminton, terus Friends badminton, Friends melukis gitu-gitu. Jadi kayak main to many biasanya memang apa eh, dia hubungin kiri kanannya tuh banyak nggak cuma satu. Ini lumayan. Ya, nanti kita akan pakai dataset ini Sakila. Kalau pakai yang ini juga bisa buat nanti apa untuk querying. Terus mau nanti mau coba sendiri juga bisa pakai yang ini SQL Server tutorial. Tapi ini dia pakai SQL Server, ya beda jauh sih. Ininya sama. Ini kan kayak contohnya nih, Kak mau tanya, ya tadi kakak sering nyebut querying itu ngapain kak? Querying oke. itu apa? Querying tuh yang kita narik data. Jadi Oh, yang nanti kita pakai data manipulation itu topik mulai minggu depan. Jadi nanti setelah kita udah ngerti database tuh kayak gimana bentuknya, terus hubungan satu lain-lain, itu kita mulai belajar untuk gimana caranya narik data. Biasanya sih kita bilang, biasanya sih kalau technical terms sih data data manipulation DML, data manipulation language. Tapi orang biasanya kayak ini buatin query ini ya dong, yang kayak select, from, where, atau oh, regex. kalau di mau nanya kak, Ya, yang itu yang misalkan select add where gitu-gitu, hmm, kalau di Beaver nulisnya di mana kak? Aku nggak tahu. di Beaver. Aku coba-coba belajar nulis kayak gitu bikin database, tapi waktu itu belajarnya nulisnya di terminal. Ya lihatnya tetap di GUI The Beaver-nya, tapi waktu itu nulis buat select apa add-nya semua di terminal. Pas aku buka The Beaver-nya aku bingung soalnya di mana Oke. nulis-nulisnya. Nanti kita ini aja pas minggu depan aja bareng-bareng biar nggak ini. Atau nanti bisa aku ini kok. Atau nanti ini kalau hari ini materinya udah ke cover semua, ada extra time, tunjukin dikit deh sama alternatif-alternatif kayak apa BigQuery cuma buat jalan buat apa run through coba lihat aja gimana. Oke. Sip. Nah, ini karena kalau kita mau lihat one one atau many bisa dilihat dari sini nih. Kayak tadi kan kalau yang masih bentuknya masih sederhana kan ya kayak tadi kan kita lihat yang nyambung dari sini ke satunya kan kita lihat dia cekernya dia kayak satu atau ceker ayam. Kalau ceker ayam berarti dia bisa multiple,
Dari satu dia multiple, terus nyambung ke database lain tuh ada satu. Terus kalau lihat yang ini yang masih sederhana sebelum kita ke Sakila yang terlihat banyak, padahal dia lebih panjang karena ada ini sih penjelasan jenis datanya. Jadi kita ke clean yang dulu. Ada kayak gini nih. Loh, ini kan satu satu table kok dia nyambung ke dirinya sendiri, terus many to one. Kita coba dari kiri dulu. Nah, di sini kita lihat dari sini ke sini. Cekernya satu nyambung sama tiga. Berarti dia one to many. Terus kita lihat, terus kalau kita lihat pakai apa kayak teori aja kan kayak oh ini one to many berarti mana nih? Padahal kita lihat aja gini, satu customer dia bisa melakukan multiple order. Jadi kalau kita nggak lihat ini pun kita coba terka-terka kayak satu orang memang dia bisa ini ya, dia bisa order lebih dari sekali. Jadi bentuknya gini. Terus dari sini kayak banyak order yang handle satu staff. Kenapa? Karena kayak misalnya tiap satu order tuh nanti karena ini toko apa ya? Toko sepeda, jadi bisa jadi dia itu satu orderan yang isinya atau berapa order yang handle itu satu staff. Jadi misal kayak si Andika, dia kerjain ordernya si Alia, Audrey sama Alfontura. Kan bisa tuh. Jadi yang ceker tiga ketemu satu. Terus di sini nih yang banyak. Loh ini kok satu database tapi ada gini. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini nyambungnya tuh ada beberapa staff itu manajernya satu. Jadi kayak man to one tapi dalam satu table. Kan bisa tuh benar tuh. Bisa jadi si misalnya kayak si Andre Alvin itu punya manajer satu si Tono. Jadi masuk akal nih. Terus kita lihat set kok ini staff ke store ini manituan. Oh, satu toko punya banyak staff. Hubungannya kayak gini. Terus kita lihat lagi money order, satu order, di satu order item. Kenapa? Karena dia cuma lihat itemnya, ordernya kan cuma ada satu nih. Jadi kayak satu order, satu invoice. Kan orang, oh ini, karena waktu dulu pakai database ini kayak, loh ini kok order item sama order harusnya kan one to many, ini kenapa kayak one to one? Nah ini ternyata kalau kita lihat, satu order, satu invoice. Dari invoice-nya baru banyak item, tapi nyambung ke satu produk. Karena satu produk itu satu produk, satu item. Jadi untuk klasifikasi si produknya itu ini ke sini. Terus oh yang kelewat ini satu store bisa jadi dia handle banyak produk. Jadi cara baca ininya nih cakar ayam sama satu itu kayak gitu.
Ini kita lihat satu toko dia punya satu stoknya sendiri, inventory dia bagaimana. Kita lihat. Nah, terus jadi kayak satu produk ini, satu brand dia punya banyak produk. Jadi cara baca baca simbol-simbolnya gitu yang kayak ceker ayam, tapi kalau technical termsnya tuh sih dia bilangnya nih apa deh, crow. Nah, aku coba cek pakai kuku burung apa tuh, crow, burung gagak. Nah, kalau itu kan kurang lokal, Indonesia ceker ayam. Jadi kayak satu brand dia punya banyak produk di dalam satu brand. Satu barang inventaris produk. Jadi kayak gitu cara bacanya. Terus kita coba beralih ke sini. Oh, ini versi lebih kompleks sedikit. Untuk lebih apa ya ini? Untuk coba nanti lebih apa kayak self exercise gitulah. Kan kalau tadi tabelnya cuma ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, 9. Ini lebih banyak dikit walaupun hampir sama sebenarnya. Ini kita coba lihat, ini dia itu database tentang DVD store ya kalau nggak salah. Ini DVD. Nah, di sini kita lihat ini ada aktor, ini table yang jelasin aktor siapa aja, kayak Tom Cruise gitu-gitu. Terus film aktor, film, bahasa, inventory, kategori film. Nah, ini gua agak ini nih. ID, film ID. Manajemen. Ini yang many to many-nya nggak ada. Jadi one to many. Oh, oke. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kayak satu aktor. Satu aktor, dia bisa main beberapa film. Kayak misalnya Tom. Ini kayak, dia ini kayak gabungin film sama aktor. Pas update kapan. Terus ini film, ini untuk lihat ID filmnya apa, title description. Ini baru skema aja dulu, baru nanti kalau kita mau narik data. Misal kita mau lihat film yang cuma eh, film yang dimainin sama Reza Rahadian gitu misalnya. Atau film yang bahasa Inggris di atas tahun sekian. Yang ada di toko apa. Nanti baru kita kalau mau narik data kan kita ngambil dari sini
yang ambil dari sini, sini yang kita cari hubungannya. Set, 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 set. Karena memang salah satu role-nya data analis itu bisa nyambungin ini hubungan satu sama lain. Biasanya sih kalau nemu apa kategori gedenya, baru nanti tarik garis ke kecil-kecil. Jadi dipisah-pisahin, terus kayak apa ya bisa dibilang tuh narik narik benang ini ke sini sampai nanti bisa ke apa bisa ketarik semua, bisa kehubung semua. Memang kunci pertama harus ngerti dulu sih. Ini tabel tentang apa, ini tentang apa, baru nanti kita bisa gabung, nggak bisa sambung-sambungin. Ya kayak misalnya nih, kita kalau bisa tarik ini kayak kita bagi jadi dua skema. Ini skema tentang film. Jadi tabel-tabel yang di sini kita kayak tadi kan di sini kita buat jadi dua skema nih, sales sama production. Nah, kalau Sakila ini memang kita harus ngurut dari awal, dari kita dikasih table yang blok 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 blok, satuin satuin. Kita bisa buat dua skema, kita pisah. Yang ini tentang film, yang satunya tentang related sama bisnisnya kayak rental dan segala macamnya. Ini kita lihat kalau enggak kita pakai teknologi canggih. Tahun 1998. Nih, kita pakai. Ini kita belah jadi nggak bisa. Kurang rapi. Kita potong di sini. Kita bisa fokus dulu nih, lihat. Ini si film ini dia jadi kayak apa ya? Dia ini yang jadi senternya atau kayak yang pusatnya data itu di sana sini tuh di sini. Dan kalau yang si satunya si skema toko si store. Kenapa ini penting? Karena biasanya sih nanti kita akan lihat tarik datanya paling berhubungan ke mana satu hari. Nah, ini kayak film yang masih belum dicoret-coret. Kasih dulu. Jadi kan kayak satu film, dia bisa dinyambung sama banyak aktor dari sini. Satu film nyambung ke banyak aktor. Kok dia nggak buat langsung ini aja, langsung ke aktor? Karena si aktor dan film ini dia butuh kayak apa ya? Satu table tambahan yang misalnya kayak eh, yang di sini kan dia cuma aktor si Tom Cruise. Tapi di sini Tom Cruise dia main film apa aja. Biar nanti nggak terlalu berat gitu ya database-nya dia. Jadi kayak di sini film misalnya yang paling baru Mission Impossible. Satu film ini aktornya siapa aja? Oh, Mission Impossible dia ada Tom Cruise, ada siapa siapa siapa. Bahasanya apa? Karena kayak banyak film bisa jadi bahasanya
cuma satu. Itu satu film bisa di multiple kategori, kayak misalnya film action, komedi. Nah, itu kayak gitu sih cara bacanya. Ntar kan kalau misalnya kita run-through ini terlalu panjang, kurang lebih ngulang muter-muter. Tapi yang lebih enaknya sih kita lihat di sini. Satu orang, multiple order, terus ke staffnya kayak gimana. Jadi cara bacanya tuh ini. Jadi kita akan besok kita coba masuk lagi. Ini contoh normalisasi. Tapi ini jam 8 mau break dulu 10 menit. Habis itu kita main game baru kita selesaiin normalisasi database. Gimana? Mau break dulu sebentar? Oke, Kak. Oke, kalau gitu kita ketemu lanjut lagi 8.15. Kalau ada yang punya games nanti bisa di-share. Oke, kita break dulu.
Ih, kelebihan 1 menit. Apa? Ini ada yang punya games yang bisa di-share? Oh ya, absensi. Nah, absensi dulu. Ada yang punya mainan-mainan seru? Atau mau main yang kemarin lagi? Sama ini nih, mainan baru. Karena bukan main baru sih, ini di-share sama kelompok kantor sebelah. Jadi apa? Ini mood first yang mau aku share itu. Jadi nanti bisa ngelihat moodnya gimana. Jadi kalau misalnya kalian lagi mumet semua, atau nggak usah ini kayak hari ini gimana? Hari ini kayak pas awal kelas lihat what's your mood today, pada mumet-mumet semua, banyak kerjaan, banyak tugas, sama apa kerjain tugas kuliah banyak mumet, kelihatan oh berarti harus santai-santai. Terus kalau misalnya moodnya lagi bagus, nah ini waktunya kita kasih kuis. Tapi ini nanti aku akan lihat per hari. Jadi dia diupdate harian, biar nanti ini aja sih lebih bisa nyesuaiin. Jadi nanti bisa diisi mood kalian apa hari ini. Ambil aku nyari game. Ada yang punya game ini nggak? Yang bisa dimainin bareng-bareng. Kan kemarin belum bagi-bagi. Kan biasanya ini ISIS. Gartic Phone. Oh, apa ini? Coba. Coba aku cek ya. Nano sekali hari ini. Semangat, semangat, semangat. Oh, Gartic Phone kayak kemarin ya itunya. Iya, Boleh. tapi kalau nggak salah dia tuh kayak jadi satu orang kasih judul, terus nanti gambar, terus dari gambar itu dikasih judul, terus judulnya digambar lagi, jadi kayak gitu, Oh, berurutan gitu. boleh. Kita main aja.
Baru mau buka aja ada ads ya. Saya sarankan. Oh, ini. Nah, nih. Boleh nih kita coba nih, kita main Gartic. Nih, kalau next time kita coba satu ini aja. Besok kalau mau main yang sama juga bisa. Oke, nggak berat, kasihan. Oke, kita coba mulai. Walaupun baru 16, coba yang normal. Wah, kalau sih ketahuan ya. Oke, oh, oh ini bareng-bareng ya ininya ya. Oh, gimana ya? Oh, agak-agak.
ngasih judulnya pakai bahasa Indonesia aja, guys. Biar makin makin mudeng. Oh, ini sampai 16 ronde ya? Nggak tahu deh, kayaknya sesuaiin membernya deh, Kak. Kayaknya Oh, bisa dicepetin juga. ya udah nggak apa-apa. It's apa? Ini kita coba-coba. Draw. Kita coba.
Lama juga ternyata ya satu games ya. Iya, kayaknya belum keedit waktunya, Kak. Tapi bisa diedit waktunya biar cepat gitu, biar kayak waktunya cepat gitu. Oke. Ini udah tengah jalan sih. Ini atau sambil ini aja ngoceh-ngoceh dikit Boleh, Kak. Sambil gambar, sambil ngoceh-ngoceh. boleh. Nah, jadi ini ada contoh normalisasi database. Normalisasi itu apa sih? Nah, jadi kalau misalnya kita tuh mau, ini kan kalau contohnya yang tadi kan agak-agak apa ya, agak-agak terlalu, ntar kita akan lupa lagi sih. Kayak lumayan kompleks ininya. Ini maksudnya apa yang dia harus 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 apa kayak satu komposit key ada di ini. Jadi ini contoh case tadi yang lumayan enak buat dipakai itu ada database si ini nih apa nih rental film. Ini pakai database Aquila kayaknya, tapi nggak tahu biar nggak suram kita pakai ini aja. Nah jadi pertama tuh biasanya kayak first normal, second, third, boy ke code 4, 5, 6. Ini 4, 5, 6 kalau nggak salah sih masih theoretical. Ini aku kasih link ininya juga buat jelasin tentang normalisasi. Jadi normalisasi itu apa sih? Daripada orang itu punya satu database satu table yang panjang buat yang isinya banyak-banyak, ya kalau kita coba untuk ekstrak data itu akan sangat lama. Jadi dia buat table baru yang isinya tuh informasi tapi dibentuk dalam bentuk foreign key. Contohnya tuh gimana? Kayak yang kemarin. Nah ini kan satu ini panjang nih. Nama full name-nya siapa, address-nya apa, film yang dipinjam, terus dia Mister atau Mrs. Ini namanya first normal form. Jadi bentuk yang dia cuma satu tabel tapi nggak ada foreign key-nya. Jadi kayak cuma ada satu identifier, satu nama itu aja. Terus ini sekalian nih primary key. Ini kayak revisit lagi apa sih primary key? Kayak kemarin jadi dia harus unik, nggak boleh nol, nggak boleh kosong, nggak boleh. Jadi dia nggak boleh kosong. Terus harus kalau ada data baru dia harus di ini masukin. Kenapa? Karena kan si primary key itu dia akan jadi identifiernya dia.
Jadi dia yang ngasih kayak identitas. Terus kalau composite key, ini kayak Robert Field sama Kirk. Namanya sama, tapi alamatnya beda. Kalau kita lihat Robert Field doang, terus kita nggak ngelihat alamatnya, bisa jadi kalau kita mau remove, kalau kita mau remove, jadi salah. Nah, karena itu kita bikin satu layer baru. Jadi kita buat table yang namanya itu daftar daftar apa ya? Daftar membership kita, member kita. Nah, ini kita pakai composite key karena nama sama ternyata alamat beda. Nah, kita buat nih membership ID. Jadi kita buat satu table baru yang isinya itu eh, informasi lain. Kayak ini kan kita buat table member. Nomor satu Robert Jones, nomor dua Robert Field yang tinggal di Third Street, terus yang nomor tiga itu Robert Field yang di Death Avenue. Nah, jadi daripada dia buat satu ini panjang, dia buat second normal form. Ini kita di normalisasi. Jadi dia buat satu isinya ini informasi kalau kita mau nyari ini ada di table lain. Jadi kita pecah dari satu table panjang, satu table gede, jadi dua table yang nanti, oh kita mau nyari informasi ini ada di sini. Di mana si membership ID yang di sini dia foreign key yang nyambung ke ini primary key, terus membership ID jadi foreign key. Terus kok ini table yang paling kiri membership ID tapi bukan primary key, karena ini sebenarnya ini ada apa kayak listnya sendiri, kayak list invoice terus membership ID different apa. Jadi si ini jadi foreign key karena ini ada ini lagi sebenarnya. Ya soalnya tabelnya agak agak apa. Mau tanya Kak, Ya boleh. dari kemarin yang dikasih contoh selalu foreign key-nya jadi primary key di tabel lain. Pak, emang harus kayak gitu atau boleh nggak harus jadi primary key? Atau Oke. emang wajib jadi primary key di tabel yang dimaksud di foreign key-nya? Jadi memang kalau foreign key itu dia adalah primary key di table lain, karena dia itu kayak apa ya, bisa dibilang tuh kalau kita nyari informasi ini kayak misalnya ID pelanggan atau ID gudang, ID lokasi itu kita bisa cari di suatu tabel, tapi nggak di tabel ini. Jadi karena itu dia foreign key itu informasi bisa dicari di primary key di tabel yang lain. Nah, ini ntar bisa dibaca-baca juga ini contohnya. Nah, terus tadi kan pakai
third normal form. Jadi kita buat lagi yang tadi ini kan cuma ada membership ID, full name, physical address. Terus nanti yang si salutation tuh Mister atau Miss itu buat tabel lain. Jadi dia itu nggak dibuat langsung kayak Mister Mrs. tapi dibuat codingan lagi yang ada di folder lain, di table lain. Itu third normal form. Jadi kalau ini makin dia normal formnya makin gede, dia itu akan semakin banyak terpecah di ya kan di inilah di tabel lain yang harusnya dia tuh bisa jadi satu. Jadi sebenarnya buat apa sih? Ini kan kayak ada normal form, fourth. Jadi yang harusnya nih satu 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 table aja cukup nih bisa sampai jadi banyak tuh kenapa sih? Ya sampai 4, 5, 6. Jadi sebenarnya normalisasi itu dipakai biar database-nya tuh lebih slim, lebih lebih apa kalau kemarin kan kita coba lihat. Nah, kalau kita lihat yang kayak kemarin baik Excel table. Oh, enggak gitu. Nah, sebenarnya kalau nah, it's it's hilang. Terus dulu. Nah, contohnya. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat normalisasi yang second, third itu gimana? Kita bayangin itu kayak orang bawa balok. Ini kita bayangin tuh kayak dia itu ada kayak kalau single form yang normal form dia itu satu ini panjang, satu table yang dia panjang. Dia ada full name, ada address, movie, sampai apa,
terus dia panggil Mister, Miss, atau Master, Lord. Ini first, tabel panjang. Second level, di dalam ini, ini sebenarnya agak balik sih, lihat di atas. Di sini, membership, dia punya satu tabel lagi yang dia masukin ini dia, apa, detail atau apa ya, kayak detail-detail tentang dia. Terus kalau nanti dia itu third level, di dalam tabelnya lagi, ada foreign key lagi. Jadi di dalam foreign key ada foreign key lagi. Ini kalau misalnya mau lihat-lihat Gartic fontnya sudah bisa kelihatan masing-masing. Jadi itu third normal form. Nah, terus kalau yang nextnya lagi, fourth. Jadi kayak salutation ID, dalamnya ada lagi. Tapi biasanya sih yang common itu udah sampai apa ya, cuma sampai sampai third aja tuh udah agak jarang. Misal kalau dia bagi region, itu masih masuk region, terus dalamnya ada negara lagi. Tapi itu juga udah lumayan lumayan jarang ya. Misalnya ID apa, namanya apa, region region 2, ya region 1 2 3 4 5, ntar dalamnya ada negara lagi. Tapi apakah itu sering? Nggak juga sih. Jadi ini contoh normalization. Jadi apakah normalization itu common? On some extent, ya. Gunanya untuk apa kita normalisasi? Untuk simplify database-nya. Biar size-nya dia nggak terlalu gede. Nggak terlalu kasih. Tapi Kak, mau tanya lagi. Ya, boleh? Semisal emang gunanya buat nge-simplify si database biar nggak terlalu panjang. Hmm. Tapi kalau misalkan ada data yang satunya lempar ke sini, satunya lempar ke situ, apa nggak lebih bingung nggak? Atau lebih justru lebih mungkin karena udah terbiasa jadi lebih gampang. Ya karena ini sih kan kalau kita pakai tools kan biasanya lebih lebih apa ya, kayak bisa dia langsung auto narik. Jadi kalau kita pakai nanti ini normalisasi ini baru kerasa enaknya itu waktu kita udah masuk ke visualisasi. Karena nanti dia langsung auto narik dari sini, datanya langsung apa. Kalau kita nggak kita tarik, kalau kita apa ya, kayak langsung lihat dari sini, lebih berat. Kalau nggak dia auto narik sana sini biasanya lebih lebih apa, lebih efisien gitu normalisasi. Jadi kayak proses dia structuring yang di sini vektor ID, kan awalnya nih kita kayak administration security di sini, tapi dia pecah, dia udah di normalize. Biasanya sih normalisasi cuma sampai segini sih. Sama dia juga kalau yang based on experience sih dia juga lebih lebih apa ya, lebih
Kurangin tuh kayak misalnya yang harusnya bisa jadi satu grup tapi jadi grup yang lain. Jadi ini benar-benar cuma ada 5 grup, ya udah cuma 5 itu aja isinya. Ada tinggal ambil set, 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 set. Jadi kayak gitu. Dan juga ini dia bisa pull extra information dari sini juga, dari database ini. Next attributes regarding information. Nah, ini tadi contohnya nih. Normal form 1, 2, 3. Kenapa? Karena kalau satu yang paling sering tuh ya udah cuma 2, 3 udah agak jarang, tapi ada. Tapi kalau yang 4, 5, 6 kayak yang tadi kan ada tuh yang 4, 5 sampai 6 tuh udah jarang. Karena paling yang banyak sih yang kayak tadi region tuh juga 3. Nah, ini kayak tadi buat compare sama yang tadi kita lihat first normal form, dia butuh ini nanti keluar sih first normal form tuh kayak gimana aja. Ini decknya dikasih kok, tenang aja. Ini juga di Gmatrix juga ada. Jadi kayak first normal form tuh ada apa aja sih? Biasanya dia row-nya tuh masih belum ada urutannya, volume juga masih ngacak, duplicate data di mana-mana, tapi row dan column itu dia pasti unique value. Ternyata gimana ya kayak? Nah, ini nih. Kayak contohnya employee ID ini si 001, 002 dia di 2 departemen, sales sama finance. Mungkin kalau dia FAT, finance accounting. Terus dia ini finance accounting DevOps. Jadi kalau kita misalnya baca tuh kayak, oh ini satu orang bisa masuk ke 2 grup. Gimana caranya biar kita lebih enak? Ini kita pisah jadi departemen 1, 2, 3. Jadi employee si nomor 1, misal si aku ada teman tuh dia pasti nomor absen 1, si Abbas itu kalau kita normalize form jadinya udah dia di departemen ini dia ke grup ini kayak 1 Abbas dia departemen 1, 2 kayak gitu. Atau besok ini kita bisa revisit ini lagi sih, normalize database lagi. Contoh yang udah di normalize. Nah, ini thank you nih Mas Manda. Salah satu itu. Ini memang normalisasi itu eh, butuh berapa kali ini sih aku juga dulu normalisasi itu berapa kali baru nggak banget. Atau misal kita ambil contoh, nah aku coba cari dataset yang kemarin. Belum di oh, besok deh kita kembali lagi ke normalize, baru kita masuk. Nah kalau yang nextnya sih data protection measure nih
Cepat ini bisa kok. Nggak konsepnya ini nggak seribet nggak seribet yang ini. Ntar aku akan share lagi berapa artikel kayak dia first normal, second normal nih kayak kemarin yang data invoice dia jadi invoice 1, 2, 3. Kenapa? Karena kita kalau lihat table yang awal kayak gini bisa jadi overlap. Jadi emang dipersimpel, kita ambil dari table lainnya biar nanti ini campur-campur, kita mau narik susah, tapi kita bisa jadi kayak gini. Besok kita akan balik lagi ke database normalization, belum kita hands on contoh yang enak, tapi konsepnya ini dulu. Karena setelah setelah ini nggak terlalu itu kok, bisa jam pertama kita kata window normalization, baru nanti yang data protection measure. Backup, grant info. Oh ya, ini bisa cepat kok. Itu Jumat. Jumat tes jam pertama, baru kita nextnya coba-coba. Oke, dari sini ada yang mau tanya? Masih bingung? Kalau tebakanku sih yang masih pada bingung normalization. Nggak apa-apa. Besok kita coba pakai data yang sederhana dulu. Seperti biasa, minggu pertama kita belum masuk ke SQL banget. Kita pakai Excel dulu aja. Dari yang bentuknya kebayang banget, kita transisi ke SQL, baru nanti ke yang agak beda-beda dikit. Ini aku ntar akan coba untuk grouping-grouping datanya, biar nanti bisa buat jadi contoh. Jadi untuk datanya diolah, satu-satu, dikategoriin lagi. Iya, bisa dibilang gitu. Ini sedikit. Ini kalau yang dia belum di normalize itu, kita ambil satu contoh si 53 data yang kemarin, data apa nih? Invoice. Kalau di pivot berapa? Dikit. Nah, jadi misal kita ngelihat ini, kalau data yang belum di normalize,
Ya, kayak invoice ini. Ini misal di kanan contohnya. Invoice ini isinya ada ini, koma, ini, koma ini, koma ini, koma ini. Jadi nggak ada yang stop code. Jadi kan panjang banget tuh ini ya. Terus kita pecah. Jadi satu row itu isinya satu value. Nah, benar-benar. Kalau yang di Python ada simpelnya, ada sih pakai. Kalau di Python sih dia bisa pakai array. Pakai array aja kan langsung di recall aja deh. Jadi, nah ini besok biar lebih kebayang aku akan kembali lagi ke sini ke normalization. Jadi kayak tadi kan ini tabel 1, 2, ini tarik sini jadi sini. Ini yang first, ini yang second, ini yang third. Kita akan balik lagi ke sini. Aku akan coba cari file yang mungkin bisa menjelaskan lebih jelas. Jadi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa di discuss, bahas di grup, atau kalau ada yang punya artikel, oh ini kayaknya kayak gini deh Kak, harusnya itu nggak apa-apa. Karena lebih banyak diskusi lebih baik. Oke, kalau gitu kita lanjut besok di jam yang sama, kita akan kembali ke normalisasi data. Sampai ketemu besok semuanya. Oke, Kak, makasih. Terima kasih, Kak. Makasih Kak Agung. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Bye.